Maria, Maria, kamu yakin hanya mau membeli 2 botol susu ini? Iya, satu buat kamu, satu lagi buat aku ya. Aku kayak disuruh beli. Oh bentar ya, aku masukin pesanan jadi ya. Tapi aku lihat kenapa kamu dari dinding saja Maria? Tadi malam ada dari tadi yang masuk, tapi bukan sekarang. Maksudnya apa ya? Motif tentang apa? Iya, isinya tuh kayak belum dia paper ya. Bila kamu paper ya. Tunggu bentar. Favor, keajaiban. Apa maksud semuanya ini? Aduh, mungkin HP kamu error kali. Bisa aja sih kayak Yaudah kita lanjut. setelah selesai berbelanja, Yusuf sekali berdiri. Sementara ada mendengar seorang kakek mendekati mencoba beberapa kali kemudian mereka tiba di depan pintu. Yusuf menurunkan belanja tetapi belum pintu masuk. Maria, ini belanjaan kita tadi. Kamu jangan lupa istirahat ya. Aku lihat kamu gelisah banget hari ini. Dan jangan mikirin yang aneh-aneh. Nanti susah tidurnya. Makasih Yusuf, hati-hati di jalan. Oke, baik Maria. Maria masuk ke dalam ruangan belanjaan di meja. Maria menghela nafas panjang, mencoba menenangkan diri. Ruangan terasa sunyi. Saat ia hendak duduk, tiba-tiba terdengar suara remuk dari anak yang tidak jelas. Shalom. Jangan takut, aku bagian sama. Siapa ini? Tolong. Tenang, aku udah tahu orang baik. Aku akan berikan seorang anak namanya Yesus. Aku? Tapi aku belum menikah. Tidak, Maria. Ini bagian yang tepat. Memahami untuk sesuatu yang kalau ini memang dari Tuhan, baiklah. Aku akan mencoba untuk percaya. Malam itu, Tuhan berbicara lewat cara yang tak terduga. Bukan lewat petir atau mimpi, tapi lewat sebuah hal. Terkadang, rencana Tuhan memang dimulai dari hal yang tampak sederhana, namun membawa dampak yang besar. Maria menunggu dengan wajah yang masih menyimpan sisa kegelisahan semalam, namun ada ketenangan baru yang tidak ia mengerti sebelumnya. Yusuf datang dengan langkah ringan, sama sekali tidak menyangka bahwa pagi itu akan mengubah hidup mereka berdua. Pagi Maria, Pagi Yusuf, ada masalah apa? Tumben manggil aku pagi-pagi. tadi malam aku dengar sebuah bicara. Dia bilang dia mau ajak namanya Gabriel. Malaikat? Yang bener aja tuh. Iya, dia bilang aku akan punya anak, dan anak itu hidup kudus, namanya Yesus. Bentar Maria. Aku bukan tidak mempercayaimu. Kamu tahu kan kalau aku percaya sama kamu. Tapi semua yang kamu katakan ini di luar logika kita Maria. Aku juga kaget Yusuf. Aku mengerti kalau kamu tidak usah percaya. Aku hanya ingin kamu tahu dulu. Tapi kamu yakin nggak salah dengar tentang itu?
Aku cuma punya butuh waktu untuk mengerti ini semua, Maria. Tapi satu hal yang perlu kamu ingat, aku tidak akan meninggalkanmu sendirian, Maria. Terima kasih, Yusuf. Aku yakin Tuhan pasti berencana untuk kita berdua. Ada iman bukan berarti langsung mengerti, tapi tetap memilih percaya. Bahkan ketika segalanya terasa tak logis dan di luar akal sehat, begitulah Tuhan bekerja tak ada yang mustahil baginya. Dan dari semua kebingungan yang mereka hadapi, ada satu hal yang pasti: Yusuf tidak meninggalkan Maria sendiri menghadapi semuanya. Malam itu Yusuf duduk sambil berdoa. Kepalanya penuh tanda tanya tentang Maria, tentang kabar dari malaikat, dan hal-hal yang tidak pernah terpikirkan olehnya akan terjadi. Tuhan, kalau ini benar-benar rencana Tuhan, tunjukkanlah pada aku bagaimana aku harus bersikap, Tuhan. Aku hanya takut selama melangkah, Tuhan. Shalom, saudaraku. Jangan takut menerima Maria sebagai istrimu. Yang ada di dalam kandungannya berasal dari Roh Kudus. Halo, apakah ini malaikat yang sama yang berbicara dengan Maria? Betul. Sekarang giliran kamu berkata langsung. Yesus akan berada lewat Maria, dan kamu punya peran besar untuk menjaganya. Tapi kenapa Tuhan memilihku? Bukankah di luar sana masih banyak lebih hebat lagi? Kenapa harus aku? Tuhan yang mencari yang paling kuat, tapi yang paling sederhana. Kamu mungkin merasa kecil, tapi dalam kata-kataku, rencana besar Tuhan yang besar. Baik, aku akan turuti kemauan Tuhan. Aku akan jaga Maria, aku akan jaga juga bayi itu. Rencana Tuhan benar-benar tidak bisa ditebak, tetapi aku percaya atas rencana Tuhan. Yusuf masih punya takut di hatinya, tapi dia memilih melangkah bersama Tuhan. Bukan karena semuanya mudah, tapi karena ia tahu ia tidak berjalan sendirian. Walaupun Maria sudah yakin dengan panggilannya, hatinya tetap menyimpan banyak tanya. Pada saat-saat seperti itu, Tuhan sering memakai orang lain untuk menguatkan kita. Malam itu, Maria memutuskan mengunjungi Elisabet saudaranya. Elizabeth, Maria, astaga, kenapa kamu tidak bilang dulu mau datang? Lihat kamu, Maria, kamu tampak bersinar. Elizabeth, aku langsung langsung padamu. Dan ini ceritakan pelan-pelan, Maria. Hatiku sudah merasa bahwa Tuhan sedang bekerja. Ada malaikat di dalamku. Dia berkata bahwa aku akan mengandung seorang bayi, dan bayi itu diberi nama Yesus. Maria, aku yakin Tuhan bekerja denganmu. Kamu diberkati karena percaya padanya. Terima kasih, Elizabeth. Sekarang aku semakin percaya bahwa kasih karena Tuhan akan selalu ada bagimu. Kamu tidak sendiri, Maria. Tuhan pilih kamu bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu mampu. Aku juga tidak menyangka bisa melanjutkan siapa yang besar. Tuhan menentukan bahwa tidak ada yang bisa. Marilah kita berdoa bersama untukmu dan untuk bayi. Ketika iman terasa berat, Tuhan mengirimkan seorang sahabat untuk berkata, "Aku percaya padamu." Dan doa bersama sering menjadi tempat iman kekuatan baru di dunia. Dua mukjizat bertemu dalam satu ruangan. Harapan itu tumbuh di hati. Beberapa hari setelah malam itu, hati Yusuf berubah. Bukan karena semua masalah selesai, tapi karena dia tahu Tuhan sedang menulis cerita yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri.
Maria, aku suamimu. Aku sudah menunggu di depan rumah. Yusuf, marilah, bantu aku membawa barang-barang ini. Perjalanan panjang dari Nazaret ke Bethlehem gak gampang, dan kalau menghadap sampai dengan Bethlehem itu cuma ramai, tapi penuh sesak. Maria, Yusuf, apakah kamu baik-baik saja, Maria? tidak apa-apa Yusuf. Aku baik-baik saja. Perjalanan ini sebentar lagi, Maria. Bersabarlah. Aku sudah semangat Yusuf. Maria, kita akan sampai ke penginapan, Maria. Tapi kota sangat penuh. Apa kamu tidak akan ada kamar kosong? Kita lihat saja, Maria. Nanti kita ke penginapan yang pertama sekali, Maria. Horas Namburu. Horas, Ada yang melakukan untuk kelahiran di Namburu. Istri saya sedang mendesak. aduh, maaf ya, kamarnya udah full. Bahkan balkonnya itu udah dipakai tamu untuk yang tinggal. Kalau di ruang tamu, Ruang tamu, bu, ruang tamunya juga udah dipakai, bahkan udah dibuat jadi kamar. Maaf ya. bisa dong. Horas Nasional. Saya lagi gosip dulu nih. Kami hanya butuh kamar sederhana aja dengan tulang. Hanya untuk mama ini saja dengan tulang. Sebenarnya ada satu kamar sih, tapi kamar itu udah dipesan sama orang Yerusalem. Maaf ya. Ya sudah, terima kasih ya. Oke, selamat ya.
Kehadiran kalian membuat kebahagiaan saat ini menjadi sempurna. Kebahagiaan atas kehadiran Tuhan Yesus. Kami hanya dia berikutnya. Terima kasih atas segala walau yang nyata, tapi langsung membantu bagi kami. Dan malam yang sunyi, para pemberontak dan pahlawan yang tulis, bukan emas, bukan permata, semacam sederhana yang berkata di mataku. Kami datang mengikuti kita bersama melihat kami mencari pelayan-pelayan sebagai Raja Mongoli. Hah? Raja baru kan? Aku kan udah bukan raja dan penguasa di sini. Memang kalian masih butuh satu lagi? Maksud kami bukan raja atau tahta, tapi lebih pada spiritual itu. Iya, katanya dia mau mencoba sejarah lain. Aku juga membawa dia untuk emas sebenarnya. Di parfum temennya. Benar sekali. Kalau gitu pergilah dan kembali ke sini. Lalu bawa dia ke dalam gua. Ya supaya aku bisa melihatnya dan menyembah. Baik yang mulia, kami kabari. Baik, aku tunggu kabar. Raja baru kita di kerajaanku sendiri. Hah? Kita lihat nanti siapa yang sebenarnya berkuasa di sini. Lihat, bintang yang sangat bro. Ini pasti sangat tegak. Kalau dari Maps, aku rasa kita tarik DPR. Tapi hati-hati ya, aku masih panas sama wajah yang bersari. Kita fokus saja. Tuhan kasih untuk kita sampai tujuan. Ini tempat raja yang ketiga ini. Kukira dia lihat di sebelah sana. Rupanya ikan dengan sederhana ini. Raja tidak selalu layak di istana. Terkadang pilihan senior nilai di kesederhanaan. Kami datang dari jauh membawa dia untuknya. Emas, kemenyan, dan mur.